Masyarakat Indonesia kembali dihebohkan dengan isu sensitif. Kedutaan Besar Inggris di Indonesia pada Jumat lalu mengibarkan bendera pelangi yang merupakan simbol komunitas LGBT. Melalui akun Instagram resmi Kedutaan Inggris di Indonesia, pengibaran bendera LGBT merupakan bagian dari penghormatan Hari Anti-Homofobia yang bermakna menghormati manusia, termasuk kaum LGBT. Bahkan Kedubes Britania Raya menyandingkan bendera negaranya dengan bendera pelangi atau warna-warni yang menjadi simbol LGBT. Inggris sendiri mengakui hak komunitas kelompok LGBT adalah bagian dari hak asasi manusia. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengaku telah memanggil Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins, kemarin terkait pengibaran bendera LGBT di lingkungan Kedubes. Pemanggilan Dubes Jenkins telah disanggupi pihak Kedubes Inggris. Kemlu mengaku kecewa terhadap tindakan Kedubes Inggris di Jakarta yang mengibarkan bendera pelangi LGBT dalam memperingati Hari Anti-Homofobia Internasional. Kemlu pun memanggil Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins, Senin kemarin. Kemlu menilai tindakan Kedubes Inggris sangat tidak sensitif. Kemlu meminta Kedubes Inggris dan juga semua perwakilan negara sahabat di Indonesia untuk selalu menghargai nilai-nilai agama, sosial, norma budaya, dan keyakinan masyarakat Indonesia. Dubes Jenkins pun mencatat kekecewaan dan protes pemerintah Indonesia dan akan menyampaikan kepada pemerintah Inggris. Pengibaran bendera pelangi simbol dukungan terhadap kelompok LGBT di lingkungan Kedutaan Besar Inggris menuai polemik. Kemlu pun memanggil Dubes Inggris, Owen Jenkins, untuk menyampaikan kekecewaan dan protes resmi Indonesia. Kita akan langsung membahas hal ini bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, dan juga pakar hubungan internasional, Suzy Sudarman. Selamat sore Bang Dev dan juga Bu Suzy. Selamat sore Pak Wilson. Selamat sore. Baik, saya ke Ibu Suzy. Ibu Suzy, ini tepatkah protes Indonesia yang dilantarkan secara resmi kepada pihak Inggris? Apakah ini tidak akan berdampak nantinya pada hubungan bilateral Indonesia-Inggris, Ibu Suzy? Kalau protes kan biasa ya, tapi selebih dari itu nggak bisa gitu, karena itu dikibarkan di wilayah ekstrateritorial dan Indonesia pasti hanya bisa melakukan demarche atau protes sedikit dari Kemlu, tapi selebihnya di luar kuasa. Baik, tapi nantinya keputusan ini apakah tetap memang dilakukan atau diputuskan oleh Inggris sendiri atau mungkin juga Inggris ada lagi nego-negonya karena memang Inggris saat ini sudah mengakui dan juga ikut merayakan Hari Anti-Homofobia sedunia, internasional maksud kami. Kalau kita kembali kepada apa definisi ideologi, kita tahu bahwa itu adalah ideologi liberal. Ideologi liberal itu mewakili 3 hal yang utama, yaitu rights atau hak, representasi atau representation, dan market. Dalam hak itu termasuk hak positif dan hak negatif. Hak positif adalah memberikan pekerjaan, lalu hak negatif adalah menghindarkan penindasan kepada kelompok tertentu. Jadi, kalau kita melihat dunia ini, kita sebaiknya melalui prisma ideologi. Ideologi kita beda dengan ideologi negara-negara besar. Dan negara besar mempunyai kekuatan untuk memaksakan kehendak, mempengaruhi, dan merangkul untuk menjadikan sekutu mereka. Itu tabiat biasa di antara negara-negara yang ada di dunia. Jadi apakah kita semua sudah sadar bahwa yang kita hadapi itu sebenarnya ideologi, bukan hanya negara. Ideologi itu punya konsekuensi panjang. Dia bukan hanya suatu sistem kapitalisme yang kita patuhi, misalnya perdagangan bebas, tapi dia juga meliputi aksi-aksi, praktek-praktek yang lebih luas daripada hanya sekedar doktrin. Artinya orang yang di dalam cakupan ideologi liberal itu akan memang bertindak sedemikian rupa. Jadi kalau misalnya kita melihat tindakan suatu negara, ya sesuailah dengan
aksinya dia. Kalau misalnya negara-negara komunis, dia mempunyai ideologi tersendiri dan akan melakukan hal-hal yang sesuai dengan ideologi dia. Masalahnya bagi negara dunia ketiga, apakah pemerintahnya itu sudah paham bahwa Anda tidak bisa campur adukan macam-macam ideologi ini kalau Anda tidak kuat dalam mempertahankan ideologi negara itu sendiri. Jadi gimana? Masalahnya kan di situ. Misalnya Ukraine diserang itu karena dia ingin menjadi liberal. Negara yang terbesar adalah negara yang menganut faham atau ideologi yang berbeda dengan liberalisme Barat. Baik. Ya. Baik, saya ke Bang Dev. Bang Dev, tanggapan Anda dari teman-teman dan juga teman-teman di Komisi 1 seperti apa akhirnya? Kayak meskipun tadi Ibu Susi mengatakan bahwa ini soal ideologi, bukan permasalahan kedua negara. Ini tapi sementara tentu ini akan mungkin sedikit banyak berpengaruh terhadap hubungan Indonesia-Inggris. Tanggapan dari teman-teman, dari Bang Dev seperti apa, Bang Dev? Ya, gini, sama yang sudah diutarakan, ini kan masalah hak daripada sebuah negara menyatakan pandangannya. Itu adalah sikap mereka dan juga pandangan politik mereka. Nah, akan tetapi walaupun mereka ibaratkan itu di dalam wilayah mereka, ya, pembukaan secara perjanjian internasional itu adalah wilayah negara sendiri. Akan tetapi mereka itu juga harus menghormati adat istiadat dan hukum Indonesia, di mana kita tidak mengakui perilaku seks yang menyimpang. Nah, itu sudah menjadi ideologi kita, itu sudah menjadi pandangan kita. Itu semestinya Inggris sebagai negara yang berdemokrasi, negara yang maju, juga harus bisa lebih peka dalam menilai sikap-sikap tersebut. Gitu. Jadi kita harapkan tentunya sikap-sikap pandangan politik negara sendiri itu cukup diutarakan di internal mereka, tidak perlu dipertontonkan secara terbuka ketika mereka sedang berada di negara lain. Baik, baik. Saya ke Ibu Susi. Ibu Susi, jadi apa sebenarnya dampak negatifnya mungkin jika ternyata hal ini sudah terjadi? Apa pengaruhnya nantinya ke hubungan diplomasi antara Indonesia dan Inggris? Ada istilah ya, saya gunakan istilah Inggris nih. The strong will do what they can, the weak suffer what they must. Kalau negara kuat akan memaksakan kehendaknya memang. Kalau yang lemah harus menderita apa yang mereka alami. Nah, masalahnya yang utama adalah untuk menghindarkan penekanan dari negara-negara yang lebih kuat, kita juga harus menguatkan domestik, alam pikiran bangsa, ideologi bangsa, itu harus menjadi landasan fundamental untuk menjaga agar kita bisa equilibrium gitu menghadapi mereka. Karena masalahnya, masalah ideological warfare, kalau Anda mengambil sistem ekonominya dan sistem politiknya demokratisasi, misalnya itu liberalisme, lalu Anda tidak menganut nilai-nilai kemanusiaannya, itu akan selalu menjadi masalah. Misalnya tindakan terhadap orang minoritas di Indonesia, tindakan terhadap suku Papua misalnya, atau yang lain-lain, itu akan mempunyai konsekuensi yang panjang. Jadi masalahnya kita tuh sebetulnya penganut apa? Penganut ideologi liberal atau penganut gado-gado gitu loh, yang maksud saya itu, karena akan selalu menghadapi hal ini dan akan kelihatan seperti negara yang tidak siap, dan dalam kondisi internasional adalah yang kuat akan menentukan, yang lemah itu akan melalui sufferings yang mereka harus derita. Begitu. Baik, Mas Dev, kita penganut apa tadi kata Ibu Susi sebenarnya? Ya, itu satu pandangan tentang sistem politik luar negeri ya. Dan kita itu kan memandang sistem politik kita itu kan politik bebas aktif. Kita 1,000 friends is too few, one enemy is too many. Jadi memang kalau negara-negara besar yang selalu ingin mempertahankan kekuatannya, dominasinya, itu pasti akan selalu menganut sistem seperti itu. Terjadilah invasi ke Irak, invasi ke Ukraine,
terus juga military intervention di Timur Tengah. Itu kan tujuan dasarnya itu adalah untuk mempertahankan hegemoni negara masing-masing. Kita itu kan bukan sistem seperti itu. Kita itu sistemnya sistem bersahabatan lah. Kita tidak ingin ada konflik, tidak ingin bersahabat dengan semuanya. Nah, kan, tapi yang terjadi hari ini adalah pemaksaan dari Inggris untuk memaksakan pandangan ideologinya mereka ke seluruh dunia. Ya, mereka menggunakan terminologi anti homofobia atau apapun itu. Akan tapi itu pada dasarnya itu adalah kembali ke sistem kolonialisme mereka yang memaksakan konsep pemikiran mereka ke seluruh dunia. Nah, ini yang bukannya kita terlalu masuk terjerumus ke sana, akan tapi kita justru lebih kepada fokus kepada kedaulatan kita. Kedaulatan kita untuk saling menghormati sesama, apalagi mereka itu kita undang, mereka itu adalah tamu kita. Baik. Kita harus hormati, hargai, akan tapi kita jangan sampai kebijakan politik mereka itu adat dan norma yang kita. Baik, Bang Dev, tapi indikator pemaksaannya ini seperti apa maksudnya? Indikator pemaksaan untuk menerima ideologi dari mereka ke Indonesia? Apakah memasang bendera saja ini sudah masuk dalam indikator pemaksaan untuk menerima ideologi mereka? Ya, itu kan ada subliminal message, ya, ada pesan tersirat dan tersurat gitu. Ada yang mereka secara jelas mereka meminta kita mengambil sikap tersendiri, misalnya pada saat pemilihan di forum multilateral seperti di PBB gitu ya, mendorong agenda-agenda mereka, atau pesan-pesan yang tersirat seperti bendera itu. Dan ini seringkali berapa kali kejadian lah, baik di forum internasional ataupun di media sosial untuk mendorong pemikiran-pemikiran masing-masing negara pada negara-negara yang secara ekonomi ataupun secara jumlah penduduk dianggap lebih kecil, lebih kuat, militer lebih lemah ya, itu akan selalu dipaksakan atau hal tersebut. Baik, Ibu Suzy, ini rencananya Kementerian Luar Negeri akan memanggil Duta Besar Inggris di Indonesia dan mungkin juga akan memanggil duta-duta besar lainnya untuk mensosialisasikan hal ini. Nah, ini ada lagi yang mungkin tantangan yang harus dilewati karena bulan Juni ini ada Pride Month bagi kaum LGBT untuk mereka merayakan hak-hak mereka. Nah, ini apa yang harus dilakukan Kementerian Luar Negeri Indonesia? Apakah perlu memanggil semua duta besar di Indonesia untuk kemudian mensosialisasikan nilai-nilai yang ada di Indonesia kepada seluruh negara-negara lain? Hampir nyaris kita nggak punya alat untuk itu, karena kita seakan-akan mengambil ideologi kapitalisme, which is part of free trade atau perdagangan bebas, dan kita sudah menerima Indo-Pacific Economic Framework, artinya masuk ke dalam dalam free trade zone atau liberalisme atau international liberalism. Lalu nilai-nilai lainnya itu tidak ditentukan. Kita akan menjadi target seperti waktu di East Timor, waktu Timor terjadi. Kita nggak berhenti dituduh dan dikerjain oleh Kongres Amerika. Jadi itu konsekuensi dari pengambilan satu sistem yang tidak terlalu tegas. Kita sebetulnya mau memilih yang mana? Apakah memilih Pancasila yang belum dijadikan norma-norma yang aktual untuk berhadapan dengan mereka, tapi sistemnya itu sistem kapitalis, sistem perdagangan bebas. Jadi ada konsekuensi lain dari pengambilan satu pilihan tertentu, karena seperti saya bilang, the strong will do what they can, the weak suffer what they must. Kalau misalnya kita masih lemah dan tidak punya kekuatan, kita akan digusur lah nilai-nilainya, kurang lebih begitu, karena nilai budaya mereka terlalu pervasif, terlalu di mana-mana, lalu nilai-nilai yang akan ditanamkan itu juga berkaitan dengan ekonomi mereka, karena ekonomi mereka itu dasarnya individualism. Individualism itu artinya the sky is the limit, atau paling pol segala macam boleh dilakukan oleh seorang individu. Nah, padahal kan latar belakang kita pasal 33 gitu loh. Jadi kita sendiri agak kagok ya,
kagok atau kurang menautkan. Saya ambil contoh misalnya, Undang-Undang Cipta Kerja, sistem ekonominya sistem Amerika, sistem buruhnya sistem Eropa. Karena peninggalan dari buruh itu adalah slave fleet, orang Belanda. Baik. Jadi korporatisme dicampur dengan free trade itu nggak ada dalilnya di dalam ilmu politik, karena ada dua sistem, yaitu flexible rigidity Eropa dan free market Amerika. Nah di sini kayaknya kita ini kurang memperjelas dalam pengajaran. Oke, karena saya seorang guru, oke. Jadi mulai dari pemahaman rakyat. Waktu rakyat itu paham, kita mudah menerapkan ideologi kita seperti Chavez misalnya Venezuela. Dia membagikan konstitusi kepada rakyat umum. Jadi waktu akan dikudeta oleh Condoleezza Rice, rakyatnya sudah bangkit. Nah kita sama sekali terkoyak di dalam. Jadi masalahnya ini masalah yang paling fundamental. Baik. Dua sistem dicampur adukan, lalu kita nggak tahu lagi kita sebetulnya apa. Apakah kita liberal seperti mereka, ataukah kita mengambil aja karena takut? Baik. Misalnya Indo-Pacific Economic Framework-nya Biden, kita ambil. Baik. Kita patuh pada itu. Baik, kita harapkan semoga masalah ini bisa diselesaikan oleh petinggi-petinggi negara dan juga mungkin para sejarawan dan juga mengikuti para pakar politik luar negeri sehingga mungkin bisa lebih jelas, dan kita harapkan semoga apapun sikap Indonesia ini tidak mengganggu urusan bilateral Indonesia dengan negara-negara asing. Terima kasih Ibu Suzy Sudarman, pakar hubungan internasional, telah bergabung bersama kami, dan juga terima kasih Bang Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI, telah bergabung bersama kami di MNC News Now. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan dialog menarik lainnya. Tetap bersama kami di MNC News Now.